Kembali di kabar siang, pemirsa, Komisi 3 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan Kakor Lantas dan Dirlantas seluruh Indonesia. RDP kali ini membahas persiapan Nataru, pelaksanaan tupoksi Korlantas Polri, hingga data statistik kecelakaan lalu lintas pada 3 tahun terakhir. Hadir ya. Rapat dimulai pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kakor Lantas Polri memaparkan mengenai persiapan Natal dan Tahun Baru yang akan melaksanakan operasi kepolisian terpusat dengan Sandi Lilin 2025 pada 14 hari. Dimulai dari tanggal 20 Desember 2025 hingga tanggal 2 Januari 2026. Satuan tugas menjelang Nataru pun sudah mulai dibentuk, serta sejumlah rencana peraturan kendaraan angkutan barang juga sudah dibentuk. Ini ada istilahnya, kami sudah perintahkan kepada Pak Dirlantas dan kepada para PJU untuk bisa melakukan survei. Dari bulan November kami sudah merancang pemetaan jalur melalui udara, survei, dan nanti sebelum operasi lilin juga akan kita lakukan survei secara keterpaduan dan stakeholder lainnya. Termasuk juga besok kami juga akan gelar sarana prasarana dan infrastruktur teknologi digital di kilometer 29 agar supaya kami bisa mensimulasikan dari satu titik command center, kami bisa melihat semua yang ada di Republik ini, yang di Medan, yang di Lampung, yang di tol, itu bisa kami lihat di command center kami di kilometer 29. Kami sebetulnya besok akan mengundang dari Komisi 3 untuk bisa datang, bahwa kami sudah melakukan rencana pengamanan itu menggunakan teknologi yang cukup canggih. Sehingga ketika terjadi kepadatan, ketika terjadi perlambatan arus, kita bisa melihat di satu ruangan yang nanti bagaimana kita bisa membuat skenario cara bertindak yang tepat. Tentunya untuk operasi lilin itu diawali dengan operasi zebra. Saat ini kita sudah melakukan operasi zebra. Jadi operasi zebra ini tentunya kami Kakor Lantas Polri dan Dirlantas jajaran tidak bangga untuk melakukan penegakan hukum. Tetapi bagaimana caranya kita dekat dengan masyarakat. Jadi komunikasi dengan masyarakat itu lebih bagus. Memang dulu Pak Arifanto mungkin sangat paham sekali. Dulu ketika terjadi peristiwa kecelakaan, oh ternyata penegakan hukumnya kurang, tilangnya harus tinggi. Ternyata sekarang tidak. Nanti ada buktinya, sesuai dengan permintaan Komisi 3, bahwa ketika kita dekat dengan masyarakat, kita bisa komunikasi dengan masyarakat, dan kita diterima di tengah masyarakat, dan kita ngopi bersama, cangkukan bersama, di situ kita bisa memberikan sebuah pengertian gerakan moral pentingnya tertib berlalu lintas untuk keselamatan. Lalu pemirsa, bagaimana jalannya rapat dengar pendapat atau RDP dari Komisi 3 dengan Korlantas Polri? Kita tanyakan kepada rekan Rizka Sasabila yang saat ini berada di gedung DPR RI. Rizka, bagaimana RDP pada hari ini terutama menjelang momen Natal dan Tahun Baru? Ya, selamat siang Fahri dan juga pemirsa. Hingga saat ini rapat dengar pendapat antara Komisi 3 DPR RI dengan Kakor Lantas Polri serta jajaran Dirlantas ini memang masih terus berlanjut, yang mana tadi juga sempat disampaikan mengenai rencana lalu lintas untuk menjelang Natal dan juga Tahun Baru, yang mana nanti akan dilaksanakan sebuah operasi kepolisian terpusat dengan nama Sandi Lilin 2025 yang mana akan dilaksanakan selama 14 hari mulai dari tanggal 20 Desember 2025 sampai dengan 2 Januari 2026. Yang mana juga tadi juga sempat disampaikan beberapa rencana peraturan untuk angkutan barang, yang mana nanti akan dilakukan sebuah sistem, nanti akan diangkut terlebih dahulu, nanti pada tanggal yang telah ditentukan nanti baru akan boleh kembali ke tempat semula. Sementara seperti itu. Adapun kegiatan lainnya ataupun agenda lainnya yang dilaksanakan di DPR RI, ini ada rapat Komisi 11, rapat kerja antara Komisi 11 DPR RI dengan Menteri Keuangan, yang mana dalam rapat ini juga turut membahas mengenai kinerja ekonomi triwulan 3 2025, yang mana
Tadi juga sempat disampaikan bahwa di tengah ketidakpastian global, ekonomi Indonesia ini menunjukkan ketahanan dan juga tumbuh di atas 5,4%. Dan juga hal ini didukung oleh kuatnya permintaan domestik dan juga kinerja ekspor serta optimalisasi belanja pemerintah yang efektif. Dan juga dalam paparan yang disampaikan oleh Menteri Keuangan dan juga Wakil Menteri Keuangan yang hadir ini bahwa paket stimulus yang telah disalurkan pemerintah ini memang beberapa seperti BLTS Sejahtera yang disalurkan pemerintah yaitu sekitar 31,95 triliun ini telah terrealisasi sampai dengan 25 November 2025 itu sebesar 24,6 triliun rupiah. Sementara program magang fresh graduate dengan pagu 455,6 miliar rupiah sudah terrealisasi